Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainaya Hanin Fitria akan menjelaskan tentang pergeseran makna. Pembahasan di kelompok kami yaitu ada beberapa subbab, yaitu pengertian, 2 faktor, 3 jenis, 4 relasi makna. Pertama adalah pengertian dan hakikat perubahan makna. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi manusia juga pasti bersifat dinamis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kridalaksana Cair 2007 yang mengatakan bahwa bahasa itu dinamis karena bahasa memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan manusia, serta dalam kehidupannya di masyarakat, kegiatan manusia selalu berubah sehingga bahasa juga ikut berubah. Jika bahasa bersifat dinamis, maka bahasa akan mengalami proses perubahan seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia sebagai pemakai bahasa. Hakikat perubahan makna. Perubahan makna menyangkut banyak hal. Perubahan makna yang dimaksud di sini meliputi pelemahan, pembahasan, pergantian, pergeseran, perluasan, dan juga pekaburan makna. Kedua, perubahan makna tersebut bisa saja terjadi karena perubahan kata dan bahasa lain, termasuk di sini bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Perubahan makna boleh juga terjadi karena perubahan leksem, karena anggapan pemakai bahasa yang tidak kalah penting yakni perubahan makna akibat pemakai bahasa terhadap sesuatu. Perubahan-perubahan bahasa tersebut tidak terjadi dalam waktu yang singkat, sinkronis, tetapi dalam waktu yang panjang atau diakronis. Salah satu bentuk perubahan dalam bahasa adalah perubahan pada makna bahasanya. Perubahan makna adalah proses perubahan yang terjadi pada makna sebuah kata karena pengaruh oleh sebagai faktor dalam kurun waktu yang lama. Bab selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Mulyanti. Baik, saya Mulyanti. Saya akan melanjutkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna. Faktor-faktor disebabkan beberapa hal, yaitu perkembangan iptek. Pada masyarakat pemakai bahasa, maka sebuah kata yang tadinya memiliki konsep makna yang sederhana akan mengalami perubahan makna sehingga menjadi lebih sempit atau lebih kompleks. Misalnya pada kata tangga, yang berarti alat untuk memanjat. Tetapi seiring perkembangan, maknanya berubah menjadi peringkat atau urutan. Contoh, penyanyi pendatang baru itu memuncaki tangga laku minggu ini. Kemudian sosial budaya. Misalnya pada kata kakak, adalah panggilan untuk saudara kandung laki-laki, berubah menjadi panggilan untuk semua orang. Dalam kurung, baik laki-laki atau perempuan, yang kita anggap sebaya atau untuk tujuan kesopanan atau mengakrabkan diri. Contoh, seorang pramuniaga memanggil pelanggannya yang muda dengan sebutan kakak. Berikutnya perbedaan bidang pemakaian. Berdasarkan bidang pemakaiannya, sebuah kosakata memiliki makna baru atau makna tambahan di samping makna aslinya. Makna asli yang dimaksud adalah makna yang berlaku dalam bidangnya. Contoh pada kata kebut dalam bidang otomotif berarti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kata tersebut juga digunakan dalam bidang lain, seperti bidang telekomunikasi. Kata kebut berarti kelancaran atau kecepatan dalam akses internet. Penggunaan kata-kata bidang tertentu pada bidang-bidang lain bersifat metaforis atau perbandingan. Kemudian proses asosiasi. Akibat adanya proses asosiasi, perubahan makna berkaitan dengan hal atau peristiwa lain yang berkenaan dengan kata tersebut. Yang pertama, berkenaan dengan tempat. Contoh, banyak caleg gagal yang menghuni Ernaldi Bahar. Tempat yang dimaksudkan adalah Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Kedua, berkenaan dengan waktu. Contoh peringatan 2 Mei, banyak buruh dan karyawan turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Waktu yang dimaksud adalah tanggal 2 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Ketiga, berkenaan dengan wadah. Contoh, anak itu makan porsi kobokan.
Wadah yang dimaksud adalah kobokan, yaitu mangkuk kecil yang biasa digunakan untuk cuci tangan. Next. Adanya proses penyingkatan. Misalnya kata lab, singkatan dari laboratorium. Tilang, singkatan dari kata tindakan pelanggaran. Kemudian proses gramatikal. Proses gramatikal yang dimaksud adalah proses morfofonemis seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh proses afiksasi atau imbuhan. Dengan kata tulis, ditambahi imbuhan an menjadi tulisan. Kemudian proses reduplikasi dengan kata kucing dalam kurung tunggal menjadi kucing-kucing atau jamak. Kemudian proses komposisi dalam kata bunga yang berarti tanaman ditambah dengan kata desa dalam kurung tempat mukim digabungkan menjadi bunga desa dengan bermakna wanita tercantik di desa. Kemudian pertukaran tanggapan indera. Misalnya telingaku geli mendengar rayuan manismu. Pada contoh tersebut terjadi pertukaran indera pendengaran dalam kurung telinga dengan indera perasa dalam kurung kulit dan juga indera perasa dalam kurung lidah pada kata geli dan manis. Kemudian nilai dan norma. Ada dua jenis perubahan makna berdasarkan perbedaan nilai dan norma, yaitu makna baru dengan nilai dan rasa yang tinggi dalam kurung amelioratif, kemudian makna baru dengan nilai dan rasa yang rendah dalam kurung peyoratif. Misalnya kata toilet. Toilet di sini bermakna amelioratif, berarti makna baru dengan nilai dan rasa yang tinggi. Kemudian kata WC. WC bermakna peyoratif, berarti makna baru dengan nilai dan rasa yang rendah. Berikutnya ada juga proses pengembangan istilah baru. Misalnya kata pena. Dulu bermakna bulu, sekarang bermakna alat tulis yang menggunakan tinta. Adapun faktor lainnya yaitu faktor kebetulan, misalnya dihubungkan dengan rawan pangan, rawan pencurian, rawan bencana. Kebutuhan baru. Zaman dulu kata car adalah kata puisi kuno untuk kata chariot dalam kurung kereta perempuan. Kemudian muncul kata car dalam bahasa Inggris untuk kata car yang berarti mobil. Kemudian faktor tabu, misalnya kata kakus yang tidak boleh digunakan pada saat kita makan karena terfikirkan pada hal jorok. Jadi lebih baiknya diganti dengan kata kamar kecil atau kamar belakang. Sekian dari pemaparan materi saya tentang faktor-faktor pergeseran makna. Berikutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah jenis makna. Menurut Sher, tahun 1994, makna dibedakan menurut beberapa kriteria dan perspektif. Jenis semantik dapat digunakan untuk membedakan antara makna leksikal dan gramatikal. Selanjutnya adalah jenis-jenis makna. Dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Yang ketiga, makna kata dan makna istilah. Dan yang terakhir adalah konseptual dan asosiatif. Makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal dapat diartikan sebagai makna leksikal atau mirip kata. Oleh karena itu, makna leksikal juga dapat dikatakan sebagai makna yang sesuai dengan referensinya, makna yang sesuai dengan hasil pengamatan indrawi. Dan selanjutnya adalah makna referensial dan non-referensial. Perbedaan antara makna referensial dan non-referensial didasarkan pada dasar tidaknya referensi kata.
Sebuah kata disebut referensi semantik jika memiliki referensi yang berada di luar bahasa yang diacu. Dan yang selanjutnya adalah makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, tetapi dalam penggunaannya makna kata tersebut baru terlihat ketika kata tersebut berada dalam konteks kalimat yang situasi. Berbeda dengan kata konsep memiliki makna yang jelas dan pasti tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, istilah ini sering dikatakan bebas konteks. Nah, selanjutnya adalah konseptual dan asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki sebuah leksem terlepas dari konteks atau relevansinya. Kata kuda memiliki arti konseptual dari jenis hewan berkaki 4 yang digunakan untuk menunggang kuda. Oleh karena itu, makna konseptual sebenarnya sama dengan makna leksikal, denotatif, dan referensial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Ada bermacam-macam bentuk relasi. Yang pertama yaitu sinonim. Secara semantik, sinonim sebagai ucapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lainnya. Yang kedua itu anatomi dan oposisi. Secara semantik mendefinisikan anatomi sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya berkaitan, dianggap kebalikan dalam makna ungkapan lainnya. Yang ketiga itu homonimi, homofoni, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antar kata yang dituliskan sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya yang berbeda. Yang keempat yaitu hiponimi dan hipernimi. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan pelipatan makna spesifik dalam makna generis, seperti makna yang anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Yang kelima itu polisemi. Polisemi atau disebut lazim diartikan sebagai sebuah bahasa atau terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Yang keenam yaitu ambiguitas. Ambiguitas sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua artinya. Yang ketujuh redundansi. Itulah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur gramatikal dalam suatu bentuk ucaran. Yang kedelapan itu meronomi. Meronomi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi makna bersifat hierarkis. Yang ke-9 yaitu makna asosiatif. Makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Yang ke-10 yaitu makna afektif. Makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika didengar atau membaca kata tertentu. Yang ke-11 yaitu makna etimologis. Makna etimologis berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata, dilihat dari aspek secara kata.